Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Di sini, kami akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit. Untuk kelompoknya sendiri, kami berasal dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Fajar, yaitu saya sendiri dengan NIM 20878, dan tentunya Rizky Nuriman dengan NIM 2085550. Nah, untuk judulnya sendiri, kami akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Penerapan Teori Graf pada Jaringan Komputer. Nah, artikel ini sudah ditulis oleh Saudara Muhammad Lutfi, Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Lanjut, untuk bagian penjelasannya sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada latar belakang dan literatur. Yang kedua metode. Yang ketiga ada analisis dan hasil. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu latar belakang dan literatur. Apa sih latar belakang? Untuk menemukan sebuah masalah dari penjelasan artikel ini. Jadi, graf merupakan suatu penerapan struktur diskrit yang memberikan solusi bagi banyak permasalahan dan juga sering digunakan untuk mempresentasikan suatu permasalahan. Teori graf pertama kali digunakan oleh seorang matematikawan Swiss, L. Euler, yang berhasil menyelesaikan persoalan jembatan Königsberg melalui pembuktian yang sederhana pada tahun 1736. Graf dimanfaatkan sebagai sarana penjelas bagaimana cara suatu web bekerja sehingga dapat membantu perkembangan web hingga mencapai generasi 3.0. Generasi 3.0 saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum diaplikasikan dalam jaringan web. Nah, untuk tujuannya sendiri, penggunaan teori graf ini dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip kerja internet yang mendasari keberadaan web yang sangat luas. Internet sendiri bermula dari sebuah proyek yang dipelopori oleh Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Dan selanjutnya lahir satu proyek yang berkesinambungan dengan sebelumnya, yaitu dengan nama Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET. Pada September tahun 1969, proyek ini dimulai dengan usaha ARPANET untuk menghubungkan beberapa komputer dengan komputer server. Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1982, Defense Communication Agency atau DCA bekerjasama dengan DARPA berhasil menciptakan Transmission Control Protocol atau biasa disebut TCP dan Internet Protocol atau IP yang hingga sekarang lebih dikenal dengan sebutan TCP/IP. Nah, untuk literaturnya sendiri, saya akan jelaskan, yaitu pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, berdasarkan jumlah simpul atau berdasarkan orientasi pada arah sisi. Graf secara umum dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada graf sederhana atau simpul graf. Graf sederhana didefinisikan sebagai graf yang tidak mengandung sisi gelang maupun sisi ganda. Yang kedua ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Kebalikan dari graf sederhana, graf tak sederhana ialah graf yang memiliki sisi ganda atau gelang. Ada 2 macam graf tak sederhana, di antaranya graf yang mengandung sisi ganda atau multigraf dan graf semu, pseudograf. Nah, yang selanjutnya ada bila pengelompokan yang dilakukan berdasarkan pada jumlah simpul pada graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada graf berhingga, yang kedua ada graf tak berhingga. Apa sih graf yang berhingga itu atau yang biasa disebut limited graph? Graf berhingga ialah graf yang memiliki jumlah simpul n yang berhingga jumlahnya. Graf berhingga bisa didapatkan dari pembatasan terhadap permasalahan yang dikaji. Nah,
Selanjutnya, apa sih graf tak berhingga? Graf tak berhingga atau yang biasa disebut unlimited graph ialah graf yang jumlah simpulnya tak berhingga bahagiannya. Contoh permasalahan yang dipresentasikan dengan graf tak berhingga adalah pemetaan atau pembagian daerah dengan skala yang sangat kecil. Selain berdasarkan keadaan sisi dan jumlah simpul yang ada pada graf juga dapat dikelompokkan berdasarkan orientasi arah pada setiap sisinya. Pengelompokan graf dengan cara ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah, dan yang kedua, graf berarah. Nah, untuk graf tak berarah atau undirected graph, yaitu graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah. Pada graf ini, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh setiap sisinya tidak diperhatikan. Yang selanjutnya ada graf berarah atau directed graph. Ini merupakan graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Sisi pada graf berarah lebih dikenal sebagai busur. Simpul yang menjadi titik asal adalah simpul asal atau initial vertex, dan simpul yang dituju disebut simpul terminal atau terminal vertex. Pada graf berarah, galang diperbolehkan, tetapi sisi ganda pada orientasi arah yang sama tidak. Nah, yang selanjutnya ada bagian metode. Nah, untuk bagian metode sendiri terdapat penyusunan komponen. Yang pertama, penerapan atau aplikasi graf pada jaringan terlihat dari bagaimana penyusunan komponen-komponen dalam membentuk jaringan. Penyusunan ini melahirkan topologi tertentu pada jaringan. Topologi yaitu suatu cara untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk jaringan. Untuk setiap penggunaan topologi, terdapat kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Yang kedua, topologi yang saat ini banyak digunakan oleh topologi bus, token ring, dan star. Dalam suatu jaringan komputer, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi, sehingga kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi tersebut dapat diketahui berdasarkan karakteristik yang dimilikinya, sehingga dapat diperoleh topologi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang selanjutnya, analisis dan hasil akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Nuriman. Baik, untuk Rizky Nuriman, dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan dari tentang analis dan hasilnya. Nah, kan tadi udah yang dijelaskan soal Kang Fajar gitu, bahwa metode yang digunakan itu melalui penyusunan komponen. Nah, komponennya itu apa aja? Ada hop and switch, terus ada repeater, terus ada bridge, sama router. Nah, dengan penyusunan komponen itu nantinya menghasilkan beberapa topologi. Yang pertama ada topologi bus. Nah, di sini topologi bus itu menggunakan media penghantar, yaitu kabel koaksial. Nah, hasilnya dengan kita menggunakan topologi bus, nah ada keuntungan dan kerugian. Yaitu keuntungannya, jadi kalau topologi bus itu menghemat jumlah kabel. Terus kerugiannya, penggunaan topologi bus dilihat dari pengaplikasiannya pada jaringan. Dengan kesederhanaan, sisi-sisi yang ada pada topologi akan menyebabkan kepadatan lalu lintas data, serta diperlukan komponen tambahan berupa repeater untuk jarak yang cukup jauh. Bila dalam jaringan sisi utama atau backbone mengalami kerusakan, maka jaringan tidak akan berfungsi. Nah, selanjutnya ada topologi token ring. Nah, yang dimana topologi ini menghubungkan komputer membentuk graf berbentuk lingkaran. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan ini berfungsi sebagai loop. Data dikirimkan ke setiap simpul, dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya, apakah data itu untuknya atau bukan. Nah, di sini topologi token ring ada keuntungannya gitu ya dari topologi ini. Nah, jadi dengan graf yang berbentuk lingkaran ini, jadi sedikit gitu jumlah kabel yang digunakan, namun graf ini menjadikan aliran informasinya jadi kaku gitu, karena harus melakukan looping terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada topologi star. Nah, di sini topologi ini memiliki satu simpul yang terhubung dengan simpul lainnya. Simpul berderajat banyak merupakan kontrol terpusat. Semua link harus melewati simpul pusat yang menyalurkan data ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server, dan yang lainnya dinamakan stasiun sekunder atau klien server. Nah, setelah hubungan jaringan dimulai oleh server,
maka setiap klien server dapat menggunakan jaringan tanpa perintah server. Nah, di sini topologi star ada keuntungan sama kelemahannya. Yang pertama, keuntungannya itu menggunakan teknologi ini jadi lebih fleksibel gitu, lebih fleksibilitas, kemudahan mengelola jaringan, terus kontrol utamanya juga kan terletak di pusat serta kemudahan mendeteksi kerusakan pada jaringan. Yang di sini kelemahannya tuh banyak menggunakan kabel, terus memerlukan perhatian khusus terutama pada komponen pada simpul pusat yang memegang peranan yang sangat penting. Nah, terus di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu teori graf dapat diterapkan terhadap banyak hal. Dengan mempresentasikan permasalahan dalam model graf, dapat lebih mudah dicari kelemahan dan kelebihan serta kemungkinan lain untuk pengembangan solusi. Terus pemodelan jaringan komputer dengan menggunakan graf menyederhanakan cara menganalisis permasalahan yang mungkin ditemukan, sehingga pengguna dapat menentukan jenis jaringan apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.